Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Kingdom Plantae yang tulisannya adalah Kingdom Plantae. Semua jenis tumbuhan yang tergolong multiseluler itu tergolong atau termasuk ke dalam Kingdom Plantae. Jadi, apabila kalian menemukan organisme yang uniseluler, meskipun dia itu mampu melakukan fotosintesis, maka dia masih belum termasuk ke dalam Kingdom Plantae. Kemudian yang kedua adalah bersifat eukariotik, artinya selnya telah memiliki membran inti dan membran internal lainnya. Kemudian yang ketiga memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Organisme yang dapat melakukan fotosintesis dikatakan organisme yang bersifat fotoautotrof atau organisme autotrof. Kemudian yang keempat mengalami metagenesis, yaitu mengalami pergiliran keturunan yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah reproduksinya dapat terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Karena keanekaragaman dari Kingdom Plantae itu sangat banyak, maka yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan organisme yang tergolong dalam Kingdom Plantae itu sendiri. Nah, sekarang yang harus kalian pahami itu adalah Kingdom Plantae, ya, Kingdom Plantae itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dibagi menjadi kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau dinamakan dengan Atrachyophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, ini yang harus kalian ingat baik-baik ya. Saya ulang sekali lagi bahwa Kingdom Plantae itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berpembuluh yang bawah dan tumbuhan yang tidak berpembuluh ya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah lumut dan paku. Sekarang perhatikan baik-baik, untuk tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang tergolong pada tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh, artinya tidak memiliki xilem dan phloem. Dengan demikian, maka akar batang maupun daunnya itu masih belum sejati karena belum memiliki pembuluh angkutnya. Nah, tumbuhan lumut terbagi menjadi 3 kelompok lagi, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Nah, sedangkan tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Nah, dengan demikian tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Silophytinae atau paku purba, Lycopodidae atau paku kawat, Equisetinae atau paku ekor kuda, dan Filicinae atau paku sejati. Di sini ditulis dengan paku benar. Nah, tumbuhan paku memiliki pembuluh. Bukan hanya dia yang memiliki pembuluh, namun tumbuhan berbiji juga memiliki pembuluh. Tumbuhan berbiji dengan tumbuhan paku itu dibedakan dari alat perkembangbiakannya. Kalau tumbuhan paku, alat perkembangbiakannya dengan menggunakan spora sama dengan tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan berbiji alat perkembangbiakannya dengan menggunakan biji. Nah, tumbuhan berbiji di sini terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Ini akan kita pelajari lebih detail pada pembelajaran minggu depan ya, atau pembelajaran pada hari selanjutnya ya. Nah, baik, kesimpulannya adalah tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku sama-sama berkembang biak dengan menggunakan spora, namun perbedaannya tumbuhan lumut belum memiliki pembuluh angkut, sedangkan tumbuhan paku atau Pteridophyta ini sudah memiliki pembuluh angkut. Nah, sekarang kita pelajari ciri-ciri umum dari tumbuhan lumut terlebih dahulu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang masih belum memiliki jaringan pengangkut. Dengan demikian, dia dikatakan sebagai peralihan antara tumbuhan talus dengan tumbuhan kormus atau tumbuhan berpembuluh. Lumut umumnya hidup di tempat yang lembab, kemudian karena dia belum memiliki pembuluh angkut, maka dia belum dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya karena akar, batang, dan daunnya masih belum sejati. Kemudian perkembangbiakannya dengan menggunakan spora. Nah, ini 2 contoh atau 2 gambar tumbuhan lumut. Ini lumut yang paling sering kita temukan ya di sekitar kita. Nah, sekarang struktur dari tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, ini saya mengambil gambar lumut daun, di mana struktur tubuhnya kalau kita lihat di sebelah kiri,
Ini adalah lumut yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang jarang kita lihat itu adalah yang atas ya. Jadi generasi model seperti ini banyak sekali kita temukan, tapi yang ini agak jarang. Nah, modelnya ini strukturnya itu terdiri dari kapsul dan juga tangkai. Nah, kapsul dan tangkai ini adalah bagian yang merupakan sporofit dari tumbuhan lumut itu sendiri, yaitu struktur yang menghasilkan spora. Ini adalah kotak sporanya atau dinamakan dengan sporangium, kemudian ini adalah setanya atau tangkai sporangiumnya. Nah, ini adalah struktur gametofitnya, di mana dinamakan dengan struktur gametofit karena bagian ini adalah bagian yang menghasilkan gamet, baik itu gamet jantan maupun gamet betina. Gamet itu sel kelamin ya, jangan salah. Kemudian selanjutnya, lumut tadi sudah disinggung juga bahwa lumut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, sekarang yang penting kita pelajari adalah metagenesis dari tumbuhan. Metagenesis itu dinamakan dengan, maksudnya adalah pergiliran keturunan, yaitu merupakan daur hidup yang dialami oleh organisme pada seluruh kehidupannya. Artinya, dalam satu kali dia hidup, dia itu mengalami perubahan dari kandungan genetiknya, yaitu dari kandungan genetik yang haploid atau N dan kandungan genetik yang diploid. Kalau kita manusia, ini kan seluruh hidup kita itu hampir seluruhnya itu adalah memiliki komposisi genetik diploid. Ketika kita memiliki komposisi genetik haploid itu hanya pada saat pembentukan gamet, dan itu berlangsungnya itu juga tidak lama dan kemudian tidak dapat diamati. Yang diamati adalah manusianya itu adalah diploid. Nah, di sini pergiliran keturunan ataupun metagenesis dari tumbuhan itu terbagi menjadi 2, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Sangat mudah untuk membedakan generasi gametofit dan generasi sporofit, yaitu dari komposisi genetiknya ya. Pada saat dia itu memasuki fase gametofit, maka komposisi genetiknya selalu haploid. Dan jika telah terjadi fertilisasi, jadi haploid, gamet jantan bertemu dengan gamet betina yang sama-sama haploid, maka hasil fertilisasinya adalah zigot yang diploid. Nah, zigot apabila dia itu sudah terbentuk, komposisi genetiknya diploid. Nah, maka fase itu dinamakan dengan fase sporofit. Nah, sekarang kita perhatikan metagenesis tumbuhan lumut. Pada metagenesis tumbuhan lumut ini, dapat kalian lihat, apabila spora lumut itu jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Spora itu komposisi genetiknya N, maka ini adalah generasi gametofit. Ini juga generasi gametofit. Lalu, protonema membentuk gamet jantan dan gamet betina. Nah, kita bisa lihat struktur pembentuk gamet jantannya itu adalah archegonium. Struktur pembentuk gamet betinanya adalah archegonium yang kemudian nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum, dan struktur yang menghasilkan gamet jantan itu adalah antheridium yang nanti akan menghasilkan spermatozoid atau sperma. Nah, ini masih M semuanya. Lalu kemudian setelah terjadi fertilisasi, maka terbentuklah zigot yang diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporofit atau sporogonium yang juga diploid, dan kemudian dia akan membentuk sporangium atau kotak spora yang juga diploid. Nah, spora di dalam kotak spora itu kemudian mengalami pembelahan secara meiosis membentuk spora. Hasil pembelahan meiosis itu adalah spora yang haploid. Nah, sampai di sini dulu untuk kemudian kita lanjutkan ke video selanjutnya.